Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Alfasalam. Pada video ini saya akan menjelaskan terkait remedial file Excel analisis kelaikan usaha dari sheet 1 standar budidaya sampai ke sheet terakhir sheet 5. Saya menjelaskan terkait cara pengisian data ini sudah terisi. Yang pertama yaitu ada sheet 1. Pada tabel ini namanya standar budidaya, mari kita mengisi jadwal kegiatan budidaya selama 1 tahun. Untuk tabel tenaga kerja yaitu untuk mendapatkan HOK HOK per tahun, maka rumusnya yaitu siklus HOK HOK siklus dikalikan dengan siklus per tahunnya. Hasilnya itu tahun untuk upah HOK yaitu upahnya itu 85.000 untuk biaya siklusnya, itu siklus HOK siklus dikalikan dengan upah HOK itu seterusnya. Untuk biaya per tahunnya itu biaya siklus dikalikan siklus per tahunnya berapa, nanti dikalikan semua, kan untuk semuanya. Lanjut ke tabel produksi. Sebenarnya pertama kita akan mengisi kebutuhan dan kemudian mengisi struktur harga. Biaya setiap perhitungan menggunakan rumus jumlah untuk biaya siklus yaitu kuantitas dikali dengan harga satuannya berapa. Nanti dapat biaya per siklus nanti total tarik ke bawah. Kemudian siklus itu 2 tahun, biaya per tahunnya jadinya itu biaya siklus dikalikan dengan siklus per tahunnya. Kan muncul biaya per tahunnya berapa yang total 42.960. Kemudian lanjut ke rekapitulasinya, itu jadinya untuk HOK-nya per tahunnya itu sama dengan E25 H25 untuk
Produksi skenario-nya turun 18%, yaitu 5,248. Kemudian untuk penerimaan skenario realisasi itu dari produksi skenario 15% dikalikan dengan harga normal biasa yang tinggi dari. Lanjut ke sheet kedua, yaitu investasi dan penyusutan. Untuk biaya investasi yaitu kuantitas dikalikan dengan harga satuan. Setelah itu dilanjut ke tahun nol sama dengan biaya investasi. Jadi biaya investasi sama tahun nol itu sama. Kemudian di tahun pertama penerimaan itu belum ada. Kemudian di tahun kedua rumusnya di tahun kedua itu umur ekonomis keseluruhan, nomor ekonomis dari barang dikalikan biaya investasinya dalam keseluruhan. Nanti mendapatkan hasil-hasilnya. Gitu pun rumus-rumus seterusnya. Untuk penyusutan per tahunnya itu rumusnya umur ekonomis garis miring dibagi dengan biaya investasinya. Nanti aku mendapatkan penyusutan per tahunnya berapa. Untuk keseluruhan penyusutan itu 15.945.000. 45.000. Dengan sisa umur terakhir pakai yaitu 30110051110 untuk setiap barangnya. Kemudian nilai sisa akhir 5 tahun. Nilai sisa akhir tahun kelima yaitu dari penyusutan dikalikan dengan sisa umurnya. Itu akan mendapatkan nilai sisa di tahun kelima. Itu untuk totalnya itu 21.525.000 dengan peringkasan yaitu total investasi awal yaitu tahun nol 82.950.000, total penyusutan per tahunnya itu 15.945.000, untuk total nilai sisa akhir tahun kelima yaitu 21.525.000. Dan dilanjutkan ke tabel selanjutnya. Ya, ini kriteria investasi. Untuk kriteria investasi yaitu pertama kita akan menghitung penerimaan usaha. Yaitu rumusnya hasil penjualan, jumlah panen, harga panen, sampai nilai aset seluruhnya akan ditotalkan. Maka mendapatkan pemasukan per tahunnya berapa. Untuk untuk hasil penjualannya itu jumlah panennya dikalikan dengan harga
per panennya berapa, itu kan mendapatkan hasil penjualannya berapa dalam 1 tahun. Gitu pun seterusnya. Untuk di tahun kelima, yaitu total dari semua hasilnya, hasil penjualan hasil totalkan itu menjadi 704 juta. Kemudian lanjut ke tabel biaya. Biaya untuk pengeluarannya di tahun nol yaitu 80 juta, sedangkan itu keseluruhan investasinya. Kemudian untuk investasi awal itu tambah seperti atasnya, nilainya nol. Kemudian untuk pengeluaran di tahun 1 itu rumusnya di standar budidaya tanaman. Untuk biaya pemeliharaan, irigasi dan alat, itu ini semua berasal dari di standar budidaya. Untuk cash flow-nya atau net benefit-nya yaitu per tahunnya di tahun nol itu min 87.950. Kemudian di tahun 1 turun menjadi 51.038.400. Rumusnya pengel, itu pemasukan dikurang pengeluaran. Hasilnya yaitu cash flow atau net benefit. Ya, itu pun seterusnya. Untuk tahun 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk totalnya yaitu pun seterusnya. Untuk total tahun 5 tahun yaitu seluruh gross benefit, cash flow atau net benefitnya itu sekitar 6 juta lah, 81 juta. Kemudian ke kriteria investasi, ke kriteria investasi, kriteria investasi. Kita lanjut ke kondisi normal.
Untuk diskon rate-nya itu Pengen itu malam ini bu, kemarin ini kayak tumpuk. Maksudnya gini, kan ini kan diskon rate itu 11%. jadi kita cara di Oke, pretelin ya berapa? untuk rong susun ya, misalnya rong susun ya, jadi ini kostum itu 11%. itu tak jelas saya. Nah, apa dulu? Kemudian diskon faktornya satu, yaitu 910. Dan seterusnya ditambah satu, Aku dulu tak tumpuk ini, selalu ditambah satu. Kemudian ke PV penerimaannya di tahun 0 yaitu 0 untuk tahun pertama yaitu aku pengen itu toko emas. pemasukan dikalikan Pengen dengan itu kayak iso tak dulu apa itu? diskon faktornya. Sepatu. Kita akan mendapatkan rumus dari PV penerimaan. Kemudian kita lanjut ke bawahnya itu Aku dulu. PV biaya. PV biaya itu pengeluaran dikalikan dengan diskon faktornya berapa. Kita akan mendapatkan hasilnya. Biru. Kemudian untuk NPV-nya keseluruhannya itu net benefit keseluruhannya. Untuk gross BC-nya itu seluruh penerimaan garis miring Ini dibagi dengan PV penerima, PV biaya itu mendapatkan net gross BC. Untuk net BC-nya yaitu keseluruhan dari net benefit. rencana satu pun dari seluruh itu dulu enggak? Keren. Untuk IRR-nya yaitu Seluruh sampai satu IRR plus cash flow atau net benefit-nya keseluruhan. ini menjelang apa sih? Untuk statusnya itu layak untuk kumulatif PV benefit yaitu Mulai ngambul, tahun 0 yaitu min 80 ngambul, 150. Untuk ngajar. keputusannya itu layak. Kemudian dilanjut ke sensitivitas. Prosesnya. Sensitivitas Bahwa kan dulu orang itu ya, sensitivitasnya itu itu soalnya kok dia ini kok mengambil kontraan pas-pasan. Ojo nanti orang kata-kata itu. Itu mis- bukan misalnya produksi so turun, itu ini tuh pasti kok mau itu cukup mau hanya Agustus biaya produksi diubah sesuai persentase yang diminta, kemudian seluruh hasil akan berubah secara otomatis. gitu karena kan tidak dia Untuk iya itu ibu satu bulan untuk pemasukan itu kalau untuk pemasukan si Jimmy rumus pemasukan itu jumlah hasil panen juga panen hasil seperti yang di soalnya kan apa yang gue kebayang kriteria investasi tadi. si Tuha itu saya satu utang sih itu utang kamu itu Investasi tadi kemudian itu nanti ditarik ke samping itu akan muncul semuanya. Kemudian untuk pengeluarannya itu sama seperti di kriteria investasi. Bapak Ibu sampai Romi anjani paling Itu
hilang ya. Tapi betul-betul dia pakai itu. Kemudian di sini ada di yang semua ada di dari A itu dan B itu ada di standar budidaya. Kemudian kita ke kriteria skenario. Kriteria investasi skenario sensitivitas. Diskon rate-nya itu 11. Untuk diskon faktornya itu total sama satu. Dan seterusnya seperti yang ada di kriteria investasi pertama. Kemudian untuk NPV-nya itu keseluruhan dari net PV net benefitnya. Untuk perbandingan kondisi normal dan sensitivitas yaitu kondisi normal NPV-nya itu ada di kriteria investasi C37 tadi. Untuk sensitivitasnya itu sama dengan NPV dinilai skenario sensitivitas. Itu pun untuk perubahan variabel, nah yaitu sensitivitas produksi turun 18% dikurang dengan kondisi normalnya berapa yaitu 106309876 itu akan mendapatkan perubahan di variabelnya yaitu turun. Ukuran perubahan atau sama dengan yaitu turun. Untuk persen perubahan kelayakan yaitu turun sekitar min 8,11% dengan sensitivitas 4,90%. 4,90. Untuk cross BC-nya itu sama seperti di kriteria investasi. Untuk skenario penurunan produksi yaitu ada di cross BC-nya. Kemudian untuk variabelnya rumusnya sama, tinggal ditarik ke bawah seperti tadi semua. Itu untuk mendapatkan hasil dari perubahan variabel. Yaitu misalnya turun semua, termasuk IRR-nya. Ini pun sama semua. Untuk rumusnya itu sama, tinggal ditarik turun ke bawah. Untuk sensitivitas dari net BC yaitu 2,75 dan IRR-nya 4,08. Sensitivitas skenario turun 18%, penurunan produksi turun 18%. Kemudian masuk di terakhir yaitu peringkasan interpretasi. Untuk indikatornya itu ada di NPV positif dan kondisi normal, hasil usaha layak dijalankan, layak layak dijalankan. Kemudian untuk kriteria investasi dinyatakan layak karena di atas nol. Kriteria investasi kondisi normal yaitu seperti yang tertera. Kemudian untuk kriteria skenario turun 18% menjadi 12.636.840 rupiah.
Untuk perubahan variabelnya itu min 93 juta Sebenarnya ya mungkin itu apa? 673.072 untuk Masalah lah itu. perubahannya itu menurun Ya aku memang Allah menurun harapan sekitar 88,11%. Sensitivitasnya itu 4,90. Untuk net gross BC-nya itu posisi itu aktivitas BC di atas satu. itu Selagi di atas satu maka itu masih layak. Jadinya untuk kondisi normal itu 1,25, untuk penurunan hanya menjadi 1,03, jadi dinyatakan layak, tetap layak. Penurunan variabel itu min 0,22, di bawah menurunnya 17,57%, untuk sensitivitasnya 0,96. Kemudian lanjut ke IIRR. IIRR melebihi diskon faktor 11. Usaha layak, maka diskon faktor rate 11 untuk kondisi normal itu 61,99%, untuk skenario 16,41%. Masih akan layak karena masih di atas 11% dari diskon faktor yang diterangkan. Kemudian menurunnya itu min 73,53%, untuk sensitivitasnya 4,8%. Untuk buyback produknya kurang dari umur analisis 5 tahun, usaha layak. Lagi di bawah 5 tahun, untuk normalnya 1,92. Untuk penurunan itu menjadi 4,55, masih di bawah 5 tahun, masih di bawah 5, maka ini kan layak. Kemudian keputusan akhir kondisi normal layak jika mo- mayoritas indikator layak. Setelah dicari maka nilai pengganti dari keuntungan produksi sebesar 0,20% usaha budidaya cabai rawit. Jika penurunan produksi melebihi 0,20%, maka usaha menjadi tidak layak dijalankan karena NPV menjadi negatif. Sebaliknya, penurunan menjadi produksi masih di bawah 20,43%. Sekian yang saya sampaikan terkait remedial di kelayakan usaha ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasannya. pokoknya ini pesanku ya